Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, berjumpa kembali dalam Mana, makanan perjalanan umat beriman. Dalam episode yang lalu, kita sudah bersama-sama dengan Bapak Uskup kita membahas tentang anamnese. Sekarang kita akan melanjutkan pada bagian doa Bapa kami dalam konteks perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, Bapa kami dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ajakan dari imam. Yang kedua, doa Bapa kami itu sendiri. Dan yang ketiga, embolisme. Kita akan membahas mulai dari yang pertama, ajakan. Seorang imam, pemimpin perayaan Ekaristi, akan mengatakan, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Doa Bapa kami merupakan ajaran dan petunjuk dari Juru Selamat dan Allah kita. Dialah Yesus. Hal ini didasarkan pada bacaan kitab suci. Kita ambil salah satunya Lukas bab 11 ayat 1-4. Ketika para murid mengatakan, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu berdoa, katakanlah. Kemudian di situ Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kemudian dalam doa Bapa kami, imam juga mengatakan beranilah kita berdoa. Berdoa mengandaikan suatu keberanian, yakni berani untuk melakukan apa yang kita doakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga dengan doa. Jika doa hanya diucapkan tanpa diwujudkan dengan sikap hidup yang nyata, maka akan sia-sia. Dan melaksanakan isi doa Bapa kami tidaklah mudah. Maka dibutuhkan keberanian untuk berkomitmen dan berkehendak yang kuat. Sekarang kita akan masuk pada bagian doa Bapa kami itu sendiri. Kita tentu sudah hafal bagaimana doa Bapa kami itu. Mulai dari bagian yang pertama kita katakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di situ kita menyebut Allah, menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Artinya kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak, kita harus punya sikap taat. Sebagaimana dalam doa Bapa kami itu dikatakan, jadilah kehendakmu. Kita harus taat kepada Bapa dan menghormati serta memuliakan Bapa sepenuhnya. Juga, relasi kita dengan Bapa dan kita adalah anak mengandung arti kesatuan dengan Allah. Ini akan mengantar kita semua pada penerimaan komuni suci, di mana ketika kita menerima komuni, artinya kita disatukan. Ini mau menjadi tanda bagi kita semua bahwa kita disatukan dengan Tuhan Allah kita sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Lalu selanjutnya kita akan mengatakan, berilah kami rezeki pada hari ini, atau berilah kami makanan yang secukupnya. Dalam konteks Ekaristi, rezeki mengarahkan kita pada rezeki surgawi, yaitu roti dari surga, tubuh Kristus sendiri yang dalam komuni suci akan kita sambut. Disitulah kita berkata kepada Allah Bapa kita, berilah kami rezeki pada hari ini. Dan kata berilah rezeki pada hari ini mengandung makna kita harus selalu mampu bersyukur. Artinya, kita tidak selalu menuntut kepada Tuhan Allah untuk memberi yang lebih, karena pemberian Allah itu sudah sangat besar di dalam hidup kita. Maka para saudara, ketika kita mengatakan berilah kami rezeki, saat itulah kita sedang diantar untuk menyambut rahmat terbesar dari Allah, yaitu tubuh Kristus. Bagian berikutnya, kita akan mengatakan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kalimat-kalimat itu mengandung arti pengudusan.
Ketika kita mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni kita, kemudian ketika kita mohon supaya kita dihindarkan dari yang jahat, disitulah dosa, kejahatan hilang dari dalam hidup kita. Maka kita semua ada dalam keadaan kudus, ada dalam keadaan suci, di mana situasi kudus dan suci itu sangat diharapkan ketika kita menyambut komuni suci, tubuh Kristus sendiri yang adalah sang sumber kekudusan dan kesucian itu. Lalu kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu embolisme. Embolisme merupakan suatu sisipan permohonan. Tidak ditutup dengan kata amin, namun masih dilanjutkan dengan embolisme. Isi embolisme adalah penegasan atas bagian terakhir dari doa Bapa Kami. Maka para saudara, kesimpulannya, dengan berdoa Bapa Kami, kita sebagai umat beriman disiapkan untuk menyambut tubuh Tuhan. Artinya, kita akan dipersatukan dengan Allah sendiri untuk mewujudkan misi Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah di atas muka bumi. Maka, setelah berkat penutup, ada kalimat perutusan. Untuk itu, doa Bapa Kami yang dimahkotai dengan penerimaan komuni kudus haruslah diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai ucapan mulut belaka, namun berbuah dalam tindakan. Para saudara yang terkasih, demikianlah pembahasan kita mengenai doa Bapa Kami dalam konteks Ekaristi. Dalam episode berikutnya, kita akan membahas mengenai doa damai dan salam damai.